dibantah. Entah. Di sisi lain, Elia Myron yang biasanya lantang, kali ini tampak goyah. Kata-katanya tercekat, wajahnya memucat, seolah logika yang ia pegang selama ini runtuh di hadapan Don Ditan. Kali ini dalil, data sejarah, dan akidah dipertaruhkan, satu momen tak terduga terjadi. Argumen tajam dari Don Ditan membuat Elia Myron seketika menjadi terdiam. Mari kita simak bersama-sama. Halo teman-teman, saya akan memberikan tanggapan terkait dengan perdebatan yang terjadi belakangan ini mengenai isu penyalipan. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah rencana iblis, ada juga yang mengatakan itu adalah rencananya Allah. Jadi mana yang benar? Apakah penyalipan rencana iblis atau rencana Allah? Tapi sebelum kita sampai kepada jawaban dan kesimpulan, pertanyaan ini tidak dapat dijawab sesederhana itu. Tidak dapat dikatakan, ya itu rencana Allah atau itu rencana manusia. Karena kita harus melihat banyak aspek sebagaimana yang dikatakan oleh kitab suci. Oleh karena itu, mari kita belajar. Yang pertama sekali yang perlu kita ketahui adalah keinginan untuk membunuh Yesus itu datang dari si iblis. Kita lihat dalam Yohanes 8 ayat yang ke-40 ya. Namun sekarang kamu berusaha membunuh aku, kata Tuhan Yesus, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, kebenaran yang kudengar dari Allah, pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Ayat yang ke-44, kamu berasal dari bapakmu iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Jadi keinginan untuk membunuh Yesus ini itu berasal dari si iblis. Karena apa? Karena iblis benci dengan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Sehingga iblis ini berusaha mencelakai, melukai, dan membunuh Yesus menggunakan orang-orang Farisi. Bahkan ketika Yesus lahir, iblis menggunakan Raja Herodes untuk membunuh bayi-bayi termasuk Yesus. Dan itu pun gagal. Lalu dia menggunakan orang-orang Farisi untuk membunuh Yesus. Bahkan ia merasuki Yudas agar Yudas berkhianat kepada Yesus dan Yesus diserahkan untuk dibunuh melalui salib. Jadi keinginan untuk membunuh Yesus itu datang dari iblis. Dan iblis ingin membunuh Yesus karena kebencian iblis terhadap kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana iblis merasuki Yudas agar Yudas menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Ya, Yohanes 13 ayat yang kedua. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Jadi iblis itu merasuki Yudas agar Yudas menyerahkan Yesus kepada para imam, agar kemudian diadili dan kemudian dibunuh melalui salib Romawi. Karena apa? Iblis ini benci sekali dengan Yesus. Karena iblis ini ingin sekali menghancurkan, ingin melukai Yesus. Karena apa? Karena kebencian mereka terhadap Yesus di dalam kebenaran Yesus. Maka iblis ini menggunakan segala cara, termasuk imam-imam Yahudi dan juga Yudas. Jadi iblis ini ingin membunuh Yesus karena berpikir dengan membunuh Yesus maka iblis bisa menang atas Yesus. Ya karena apa? Karena kuasa iblis yaitu kematian. Iblis ini ingin menyeret semua orang di dalam kuasa kematian, termasuk Yesus. Sehingga iblis ingin membunuh Yesus. Makanya kita lihat dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, iblis itu berkuasa atas maut. Sehingga dia ingin menyeret Yesus ke dalam perangkat iblis, yaitu kematian. Karena iblis berpikir dengan dibunuhnya Yesus, maka iblis bisa menang atas Yesus. Tapi yang namanya juga iblis itu bodoh dan iblis itu tidak maha tahu. Iblis berpikir dengan membunuh Yesus melalui salib, maka Yesus dikalahkan oleh iblis. Dan iblis menang atas Yesus. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Justru Tuhan Yesus yang mengalahkan iblis itu atas rencana busuk iblis itu sendiri. Mengapa Tuhan Yesus dengan rela memberi dirinya disakiti, dipukul, bahkan dibunuh? Agar dengan terbunuhnya Yesus mati. Dan ketika Yesus mati, dia memasuki kematian. Ingat, kematian itu kuasanya iblis. Ibrani 2 ayat yang ke-14. Jadi, ketika Yesus memasuki kematian, artinya Yesus memasuki daerahnya iblis, kuasanya iblis. Dan ketika Yesus memasuki kuasanya iblis itu, itulah kesempatan Tuhan Yesus untuk melucuti, menghancurkan, menginjak-injak kuasa iblis itu. Dan bukti bahwa Tuhan Yesus menang atas iblis itu, bukti bahwa Tuhan Yesus menang atas kematian itu adalah Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Jadi ketika Yesus bangkit, itu buktinya kematian itu tidak bisa menahan Yesus. Yang artinya juga Yesus berhasil menginjak
iblis itu. Yesus berhasil menginjak, menghancurkan kuasanya iblis itu, yaitu kematian, melalui kebangkitannya itu. Nah, inilah iblis itu, penipu yang telah tertipu. Iblis tertipu dengan rencananya sendiri, karena dia nggak maha tahu, dia nggak pinter. Dia lihat Yesus, oh Yesus ini lemah, Yesus ini miskin, aku bisa kuasai dia. Tapi iblis itu bodoh. Justru di dalam tubuh Yesus yang terlihat lemah itu, di dalam dia ada keilahiannya. Dan ketika dia memasuki kematian, dia menghancurkan iblis itu, menghancurkan kematian yang adalah kuasa iblis itu melalui keilahiannya yang bersinar. Dan bukti bahwa Yesus menang adalah Yesus bangkit. Artinya kematian gak sanggup menahan dia, dan kematian tidak mampu mengalahkan Yesus. Maka iblis dikalahkan oleh rencana busuknya sendiri. Jadi dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa rencana jahat untuk membunuh Yesus melalui salib itu memang datang dari iblis. Tetapi Tuhan Yesus mengizinkan dirinya diperlakukan demikian agar Tuhan Yesus dapat mempermalukan dan mengalahkan iblis itu melalui rencana busuk iblis itu sendiri. Sehingga dengan menangnya Yesus Kristus itu menjadi berkat bagi dunia. Maka kita punya dua kesimpulan. Rencana jahat untuk menghancurkan Yesus melalui salib memang datang dari iblis. Tetapi rencana keselamatan yang datang dari pihak Tuhan melalui rencana busuk iblis itu ya datang dari Tuhan. Kenapa bisa begitu? Kita baca Kejadian 50 ayat yang ke-20. Ya. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Mana nih? Aduh, maaf ya teman-teman. Ya. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, ya, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Ya, memang iblis merencanakan yang jahat terhadap Yesus, tapi Yesus mengizinkan rencana iblis itu agar Yesus melalui hal itu merencanakannya untuk kebaikan manusia. Inilah yang disebut kutuk diubah menjadi berkat. Iblis si penipu telah tertipu oleh rencananya sendiri. Nah, sehingga karena iblis ini malu dengan salib, dengan senjatanya, iblis dikalahkan oleh senjatanya sendiri, sehingga iblis itu malu. Maka ketika iblis ini malu dengan salib, yang tadinya mereka pikir bisa mengalahkan Yesus, tapi justru merekalah yang dikalahkan melalui salib itu, maka iblis ini menciptakan sebuah hoaks dan ajaran yang palsu. Iblis ini mengatakan Yesus tidak pernah disalib. Kenapa? Mereka malu dan trauma terhadap salib, karena iblis berpikir melalui salib mereka bisa kalahkan Yesus, tapi justru melalui salib itulah Tuhan Yesus mempermalukan mereka. Dan karena mereka malu, diciptakanlah hoaks terbesar di dunia. Yesus tidak pernah tersalib. Ya, namanya juga iblis pendusta kan? Mereka menciptakan dusta. Padahal bukti Yesus tersalib banyak. Tapi dia mendustakan banyak orang dengan mengatakan Yesus tidak tersalib. Padahal karena mereka malu aja pada salib. Begitu. Ya, Tuhan memberkati. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi nanti. Shalom dan damai Kristus bersama kita. Kalau Ridwan merasa terharu karena Yesus sudah berkorban, sudah menebus dosa Ridwan dengan cara mati di atas kayu salib, berarti Ridwan harusnya cinta dengan Yesus nggak? Iya, pastinya. Cinta Yesus. Tapi kalau Ridwan dikasih kesempatan sebagai orang Kristen yang berkuasa, ngelihat Yesus mau disalib, Ridwan itu bakal nolong supaya Yesus tidak disalib atau bakal menolong tentara Romawi ikut nyalib Yesus? Sebagai orang Kristen. Iya, menolong pasti. Ya, sebagai pengikut Kristus kan biasanya ya. Menolong siapa? Menolong Yesus atau menolong tentara Romawi nyalib Yesus? Menolong Yesus pasti. Menolong Yesus supaya tidak disalib. Kalau tidak disalib, dosanya nggak jadi ditebus. Iya. Gimana? Iya, kalau menolong tentara Romawi nyalib Yesus, tega bener gitu menyalib orang yang kita cintain. Kalau diam aja ngeliat. Kalau diam aja, berarti egois dong. Udah tahu orang yang dicintai disalib kok diam aja. Egois nggak? Katanya cinta sama Yesus. Mungkin egois supaya dosa saya ditebus ya saya diemin aja gitu. Ya kan? Iya, egois juga sih. Egois. Sekarang kalau
Ridwan melihat Yesus mau disalib, terus ternyata sudah disalib sama tentara Romawi dengan diem aja. Berarti tentara Romawi yang nyalib Yesus itu buat Ridwan berjasa apa berdosa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena Yesus juga waktu itu berdoa kepada mereka untuk dimaafkan gitu. Berdoa kepada Bapa Iya. supaya memaafkan mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya. Iya. Ya, tetapi perbuatannya si tentara Romawi ini yang menyalibkan Yesus supaya dosanya Ridwan ditebus, itu tentara Romawinya buat Ridwan berjasa apa enggak? Berjasa. Berjasa. Tentara Romawi disuruh siapa? Pontius Pilatus. Pontius Pilatus. Pernah dengar kan? Dengan Pernah kan? dengan apa? Bujukan ahli-ahli Taurat. Diminta, dituntut dituntut oleh Imam Yahudi supaya Pilatus menyalibkan Yesus. Iya. Imam Yahudi dapat Yesus dari mana? Dari pengkhianatan Yudas itu. Nah, Yudas Iskariot. Iya. Yudas Iskariot kenapa menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi? Siapa yang membisiki dia? Iblis waktu itu. Iblis. Berarti iblis buat Ridwan berjasa atau berdosa? Kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal ada penyalipan nggak? Nggak tahu juga mungkin. Saya juga nggak Ya, tahu. Itu logikanya nggak dong. nggak. Tapi karena iblis sudah membisiki Yudas, sehingga Yudas menyerahkan Yesus ke ahli Taurat, sehingga ahli Taurat menyerahkan Yesus ke Pontius Pilatus, sampai akhirnya Pontius Pilatus cuci tangan, ya kan? Karena tetap dituntut oleh Imam Yahudi. Akhirnya Pilatus menyuruh tentara Romawi untuk nyalib Yesus. Berarti iblis, Yudas, Imam Yahudi, Pontius Pilatus, dan tentara Romawi, semuanya nih buat orang Kristen berjasa apa berdosa? Berjasa. Nah, kalau nggak ada mereka kan nggak ada penebusan dosa. Betul? Logis nggak sih itu ajarannya? Logis nggak? Menebus dosa manusia dengan cara membunuh manusia. Ya nggak logis sih emang. Saya ngomong berdasarkan ayat Bible. Ada loh. Yang iblis membisiki Yudas juga ada loh. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia ke Yesus. Kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal disalib nggak Yesus? Nanti ada pendeta mungkin atau ada orang Kristen yang bilang, enggak, itu memang sudah rencana Tuhan, rencana Bapa. Dikehendaki oleh dia sendiri. Ya. Oke, sekarang orang Katolik bilang Yesus bukan Bapa. Ya kan? Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus. Tetapi ketiganya adalah Tuhan, gitu. Satu Tuhan gitu. Satu Tuhan. Berarti Yesus sama Bapa kan sama nih berarti. Karena Yesus adalah inkarnasi daripada firman Bapa yang menjadi manusia. Berarti Yesus ini kan bagian daripada Trinitas. Pertanyaan saya begini. Berarti untuk menebus dosa manusia, Yesus ini boleh dikatakan misinya misi bunuh diri atau bukan? Misi bunuh diri. Maksud saya gini, Yesus sebagai Tuhan, ya dalam Kristen, Yesus sebagai Tuhan, sebelum turun ke bumi, Yesus sudah tahu belum kalau dia bakal mati di atas kayu salib? Ya, pasti Sebagai sudah. Tuhan. Iya, pasti. Harusnya tahu. Kalau dia tahu dia turun ke bumi bakal mati di atas kayu salib untuk mau menebus dosa manusia, berarti tindakan Yesus atau misinya Yesus, saya nggak nanya motivasinya, tindakan Yesus bisa nggak disebut sebagai tindakan bunuh diri? Iya, bisa. Nggak logis nggak menebus orang dengan cara bunuh diri? Gitu. Ya, nggak logis kalau dengan manusia. Tapi saya punya pemikiran lain kalau siapa lagi yang mau menembus gitu kan. Kalau di dalam ajaran Kristen. Karena kalau diutus orang lain atau nabi-nabi yang lain, kalau yang pernah saya baca, itu mereka semua manusia berdosa. Ininya syaratnya untuk penebusan dosa umat manusia itu harus satu-satunya makhluk yang suci, manusia yang suci untuk rela mati mengorbankan dosa manusia gitu. Nah, jadi siapa? Karena nggak ada lagi kan, makanya Yesus itu turun ke bumi sebagai firman yang hidup gitu. Yang mengajarkan itu kepada orang Kristen siapa? Kalau baca Bible, Yesus atau Paulus? Yang mengajarkan tadi Ridwan ngomong. Nah, saya kayak diskusi dengan ini aja sih Pak, dengan para tetua-tetua gitu di gereja. Yang mengajarkan itu Paulus. Kalaupun ada beberapa ayat di dalam 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang dianggap sebagai ajaran Yesus bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk menebus dosa manusia,
itu adalah ciptaan daripada penulis gospel. Yang ngomong siapa? Ada bukunya. Gospel yang mengatakan di dalam, saya ambil aja langsung dari Markus ya. Markus 10 ayat 45. After all, the son of Adam didn't come to be served, but to serve, even to give his life as a ransom for many. Ya, jadi anak Adam tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Kata penulis buku ini yang jumlahnya hampir 80 orang, dikatakan apa? Much of the famous line recorded in verse 45 is Mark's creation. Banyak daripada ayat-ayat yang terkenal, yang terekam di dalam ayat 45 ini adalah ciptaan Markus. Jadi ini adalah perkataan penulis gospel yang disematkan ke mulut Yesus. Orang-orang yang berani ngomong begini adalah ahli-ahli teologi semuanya, yang mempelajari sejarahnya Yahudi, mempelajari tradisi Yahudi, mempelajari gaya bahasa orang Yahudi, gaya bahasa Yunani juga. Mereka berani mengatakan bahwa kalimat ini bukan perkataan Yesus. Makanya di dalam buku ini, yang dianggap sebagai perkataan Yesus diberi warna merah, yang kira-kira meragukan diberi warna pink, yang ini kelihatannya bukan dikasih warna abu-abu, yang pasti bukan dikasih warna hitam. Dari semua gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata yang dianggap benar-benar perkataan Yesus cuma 18%. Ini buku namanya The Five Gospels. Ya, jadi kalau yang tadi ada yang mengajarkan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, bisa dikatakan itu adalah ajaran Paulus dan ajaran gereja. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa aku datang untuk bunuh diri gitu, atau untuk menebus dosa manusia. Saya kasih indikasinya begini. Coba Ridwan buka. Ini kita mulai dari Perjanjian Lama dulu, ya. Perjanjian Lama ini asalnya bukan punya orang Kristen. Asalnya dari kitab ini. Namanya Tanakh. Tanakh ini adalah kitabnya orang Yahudi, ya. Di dalam Tanakh ini terjemahannya setelah menjadi kitab ini, setelah menjadi kitab yang namanya Septuaginta. Ini setelah dari bahasa Ibrani diterjemahkan bahasa Yunani, terjemahan ini pernah diubah-ubah oleh orang Kristen, baru kemudian menjadi Perjanjian Lamanya Kristen. Kalau masalah itu nanti bisa saya jelasin yang lain. Tapi kita mau lihat dari konsep ketuhanan dan konsep keselamatan dulu. Antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sama atau beda? Saya lupa, tapi Perjanjian Lama belum dikenalkan konsep Trinitas itu. Nggak ada, memang nggak ada. Belum ada. Ya, tapi konsep ketuhanannya dan konsep keselamatannya sama nggak Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Beda. Nah, kalau beda ada di dalam satu kitab, berarti kan ada ajaran konsep ketuhanan dan konsep keselamatan yang berkontradiksi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke, orang Kristen bilang Perjanjian Lama itu belum waktunya Yesus datang. Itu nubuat-nubuat. Iya. Tapi nubuat-nubuat itu, menurut yang punya kitab ini, itu bukan buat Yesus. Macam-macam, bisa buat bangsa Israel, bisa buat Raja Hezekia, bisa buat anaknya Raja Ahaz. Gitu. Tapi sama orang Kristen, nubuat yang dianggap nubuat itu, dianggap itu semuanya untuk Yesus. Gitu. Itu membedakan. Jadi Perjanjian Lama ini berasal dari ini, terjemahan dari sini. Sedangkan orang Yahudi yang punya otoritas untuk menafsirkan ini bilang tidak ada nubuat untuk Yesus di sini. Tidak mengakui. Orang Kristen yang merubah-rubah terjemahan ini baru klaim bahwa itu adalah untuk Yesus. Nah, sekarang kalau ada kitab yang punya orang Yahudi dan kitab orang Kristen yang Perjanjian Baru, kalau yang punya ini yang berhak menafsirkan siapa? Orang Yahudi. Kitab orang Kristen yang merah nih, Perjanjian Baru, yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang Kristen. Orang Islam punya Quran, yang berhak menafsirkan Quran siapa? Ya ulama Islam, ya kan? Iya. Tetapi ini yang terjadi adalah orang Kristen menafsirkan ini, mengubah-ubah terjemahannya dengan kacamata Kristen, sehingga seolah-olah kitab ini berbicara tentang Yesus di Perjanjian Baru. Karena penulis Perjanjian Baru mengutip hampir 1000 ayat dari Perjanjian Lama. Dianggap itu adalah penggenapan dari nubuat itu. Nanti saya bisa kasih tahu jelas perubahan apa yang ada di sini, ya. Tetapi yang pertama gini, kita lihat konsep ketuhanannya dulu dah. Oke. Coba buka apa namanya? Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4.
Katakan apa? Dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke, sekarang buka Keluaran. Keluaran. Keluaran 9 ayat 14. 9 ayat 14. Sebab kali ini aku akan melepas segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Tidak ada yang seperti aku Di seluruh bumi. di seluruh bumi. Oke. Sekarang buka lagi Keluaran 33 ayat 20. Keluaran 33 ayat 20. Firman-Nya lagi, engkau tidak dapat melihat wajahku, sebab tidak mungkin manusia melihat aku dan tetap hidup. Ya. Sekarang buka lagi Bilangan 23 ayat 19. Lalu kata Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepada aku? Bukan, Bilangan 23 ayat 19. Oh ya, 19 ya. Bentar. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Mungkinkah ia berfirman, tidak melakukan dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Oke, sekarang buka lagi Hosea 11 ayat 9. Hosea. Ayat berapa? 9. Aku tidak akan melampiaskan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan lagi membinasakan Efraim. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang dalam murka. Oke, sekarang buka lagi di Ayub 9 ayat 32. Ayub 9 ayat 9 32. ayat 32. 32. Karena dia bukan manusia seperti aku, maka aku tidak dapat menjawabnya. Mari bersama-sama pergi ke pengadilan. Sekarang buka lagi Maliaki 3 ayat 6. Maliaki 3 ayat 6, sesungguhnya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan dilenyapkan. Oke. Satu lagi 1 Samuel 15 ayat 29. Ayat berapa? 15 ayat 29. Oh, sama 15 ayat 29. Ayat 29 lagi pula, yang mulia Allah Israel tidak berdusta atau menyesal, sebab ia bukan manusia sehingga dapat menyesal. Oke, satu lagi terakhir, 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak tinggal di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit, segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Oke. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Oke. Jadi tadi Ridwan sudah membaca beberapa ayat. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Tidak ada manusia yang dapat memandangku dan tetap hidup. Tidak ada yang serupa dengan aku di seluruh bumi. Ya kan? Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Terus disebutkan lagi, Tuhan tidak akan berubah. Langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Ya. Berarti konsepnya di dalam Perjanjian Lama, Tuhan itu Esa dan dia tidak bisa jadi manusia. Setuju? Ayat-ayat itu tadi? Saya belum bisa nyimpulin sih, Pak. Karena penafsiran Alkitab itu nggak asal satu ayat diambil gitu, harus satu pasal baru kita benar-benar paham. Saya juga sebenarnya belum paham banget gitu, Pak. Oke, saya memberikan ayat-ayat itu tadi, itu adalah ayat-ayat yang menurut saya
Ya, Tidak mungkin. perlu penafsiran yang dalam-dalam gitu. Karena jelas-jelas Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia gitu kan. Tidak ada yang serupa dengan aku di seluruh bumi. Mau tafsir apa kira-kira yang begitu? Ya, oke, mungkin butuh tafsir, tapi tafsirnya harus tafsir yang siapa yang menafsirkan. Yang berhak menafsirkan kan ini sebenarnya orang-orang Yahudi. Iya. Kalau orang Kristen menafsirkan perjanjian lama dengan kacamata Kristen, nanti mereka kan mengarahnya ke Trinitas. Enggak. Jadi maksud saya sekarang kalau misalnya Ridwan mau membaca Bible, dalam hal ini ayat itu, doktrinnya dibuang dulu, doktrin. Ya, ajaran gereja Trinitasnya dibuang dulu. Iya. Sebagai anggap aja bukan Kristen gitulah. Ya, membaca sebuah ayat yang jelas gitu. Tadi kan saya mengatakan bahwa Tuhan bukan manusia, langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Tidak ada yang serupa dengan aku di bumi. Kemudian Tuhan tidak akan berubah. Tiba-tiba di perjanjian baru, Tuhan itu bisa jadi Yesus. Kan bertentangan dengan yang tadi kita baca. Iya. Oke, pendeta nanti kan mengatakan bahwa yang jadi manusia itu firman-Nya. Ya, firman yang ada di dalam Bapa, itulah yang turun menjadi Yesus. Iya. Oke. Sekarang ternyata setelah kalau kita mau pelajari secara open mind ya, open mind. Dari mana ajaran Tuhan bisa jadi manusia? Itu yang harus dipelajarin. Sekarang saya mau diskusi secara ringan dulu ya sebelum saya tunjukin bukti-buktinya. Menurut Ridwan, Tuhan itu maha benar, betul? Iya. Maha baik, Nah, baik. maha pengampun, betul? Iya. Maha suci, betul? Betul. Apalagi? Maha adil, betul? Iya. Maha Apakah Tuhan yang maha baik, maha benar, maha pengampun, maha suci, maha adil ini pada saat yang sama bisa menjadi entitas lain atau manusia yang tidak maha baik, tidak maha benar, tidak maha pengampun, tidak maha adil, tidak maha suci pada saat yang sama gitu? nggak bisa. Nggak bisa. Karena bertentangan dengan sifat-sifatnya tadi. Betul. Alhamdulillah, pintar kamu jawabannya. Artinya Tuhan punya sifat, Tuhan punya kodrat. Manusia juga punya sifat, punya kodrat sendiri. Kita sebagai manusia punya kodrat sebagai manusia. Ya begini, kita bisa diberi akal, pikiran, kita bisa menciptakan sesuatu dengan akal dan pikiran kita. Betul? Tetapi apakah kita secara natural bisa terbang seperti burung? Tidak bisa, karena kita tidak diciptakan dengan sayap. Kita mungkin bisa terbang seperti burung kalau kita pakai alat bantuan, gitu ya, atau jet atau roket yang bisa buat kita terbang. Tetapi itu dengan alat bantuan. Tetapi secara natural, secara nature, secara kodrat, kita tidak bisa terbang seperti burung, ya. Jadi itu anggapan seperti sama Tuhan yang punya sifat tidak bisa menjadi manusia yang juga punya sifat yang lain, gitu. Setelah menelusuri setiap pertanyaan, memahami setiap peristiwa, dan menimbang makna di balik penyaliban Yesus, satu hal menjadi terang. Islam memberikan kepastian yang menenangkan hati dan pikiran. Segala ujian, kebingungan, dan pertanyaan yang sering menghampiri manusia ternyata memiliki jawabannya dalam Islam. Allah itu Esa, rencananya sempurna, dan tidak ada yang terjadi di luar kehendaknya. Dalam cahaya Al-Quran dan petunjuk Nabi Muhammad, segala hal menjadi jelas. Tidak ada kontradiksi, tidak ada kegelisahan, hanya kedamaian yang menyejukkan jiwa. Islam bukan sekadar keyakinan, tapi jalan hidup yang menyinari setiap langkah manusia, menuntun dari keraguan menuju kepastian, dari kebingungan menuju ketenangan, dan dari pertanyaan menuju jawaban yang hakiki. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.